2 minggu ini kita sedang membuat model ya, aset untuk game 3D kita. Oleh karenanya akan saya isi beberapa materi penting ya tentang bagaimana seharusnya seorang itu memodelkan 3D. Kalau secara teknis, Anda belajar Blendernya, kemudian cara membuat 3D-nya dan sebagainya sudah kita pelajari ya. Tapi hal-hal yang esensial, bagaimana mendevelop atau membuat 3D model yang efektif, sebelumnya belum kita diskusikan ya. Nah, ini coba kita diskusikan bagaimana membuat topologi model dalam 3D itu yang bersih ya, terutama di Blender ya. Ya, jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa 3D komputer model itu ya, grafik itu yang diproses baik untuk games ataupun movie atau film 3 dimensi ya. Jadi ada sedikit perbedaan mungkin ya. Kalau yang untuk 3D movie ya, pertama memang prosesnya itu ya. Jadi pertama seorang modeler membuat 3D dulu, kemudian dia membuat animasinya gitu ya, merigging dan sebagainya. Mungkin kemudian menggerakkan meskipun frame by frame ya, bisa frame by frame ataupun Anda pakai motion capture ya. Ya, kemudian sequential animasi itu dirender ya. Kalau Blender mungkin sudah lengkap ini, tinggal render gitu ya. Ada beberapa yang harus memindah dulu dirender dengan tool sendiri gitu ya. Kemudian setelah itu renderingnya biasanya kan berupa image ya. Kalau di Blender itu PNG, ini defaultnya. Kemudian itu dikumpulkan ya, atau bisa juga langsung menjadi video MP4 dan seterusnya. Setelah selesai di render ya, baru setelah itu post produksi, dikasih editing, dikasih title dan sebagainya. Anda bisa menggunakan berbagai video editing ya. Sebenarnya kalau Blender sudah menyediakan juga ya video editingnya ya, komplit ya. Tapi Anda biasanya kalau di project-project sebenarnya lebih suka pakai Adobe Premiere dan kawan-kawannya itu ya. Tapi tentu itu setelah proses rendering ya. Nah, untuk 3D games ya, prosesnya di awal mungkin sama, model membuat 3D model dulu, kemudian dia menyimpan dalam satu file, kemudian dibuat animasinya. Bedanya ini sequence ya, hanya beberapa potongan ya, sequential masing-masing detik itu, dan disimpan dalam sebuah library motions ya, gerakan-gerakan potongan-potongan gerakan itu ya. Kemudian setelah itu si programmer, nah biasanya ini Anda kebanyakan sudah menggunakan Unity ya, kemudian membuat programnya ditulis di Unity atau sebenarnya di Blender juga bisa pakai Python ya, kemudian yang dikonekkan kepada animasi ya. Kalau di Unity sudah ada ininya, sudah ada pluginnya ya, sudah tinggal Anda mengklik aja ya. Yang terakhir adalah di game engine dan game AI-nya ditentukan mana model yang pas untuk satu animasi itu. Ketika ini jatuh, misalkan ya, dipanggil animasinya tadi. Ketika melakukan apa, dia seharusnya menyerang, maka animasi menyerang tadi yang kita ambil ya. Itu sangat jelas ya di dalam perbedaan antara model 3D dengan model 3D yang dipakai pada games dan animasi ya. Jadi memang di games ini Anda tidak butuh sampai merender ya. Oke. Oke, sekilas kita definisikan lagi apa sebenarnya modeling itu. Ya, prosesnya seperti apa yang Anda punya itu ya. Ya, 3D model mungkin meliputi beberapa aktivitas ini. Pertama adalah mengedit shape ya, masing-masing individual dari objek itu ya. Bentuknya diedit, ditarik, di grab dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah membuat UV mapping atau mungkin mengedit surface-nya ya, mewarnai dan sebagainya.
Yang ketiga adalah membuat mengupload atau apa namanya ya menempelkan UV mappingnya itu gitu ya. Yang sebelumnya itu adalah membuat garisnya ya, apa namanya, memetakan permukaannya. Baru setelah itu ditempelkan. Setelah itu juga map bump-nya. Map bump itu semacam benjolan-benjolannya ya, benjolan dari apa 3D itu ya. Kalau dia timbul biasanya juga di apa namanya dilakukan bump maps ya. Ada itu di Blender yang baru ya. Kemudian setelah itu baru dia membuat animasinya, persiapan membuat animasinya ya, rigging dan seterusnya ya. Skeletonnya dibuat, baru setelah itu dijalankan ya. Jadi secara umum itu prosesnya ya. Ya. Bagaimana ini bekerja? Ya. Bagaimana melakukan ini ya? Banyak cara. Pertama bisa melakukan dengan 3D scanning atau menggunakan apa namanya modeling ya, atau tools animation seperti Blender, 3ds Max dan seterusnya. Menggunakan description language ya untuk renderingnya ini terutama ya ray tracing dan seterusnya itu. Kemudian setelah di rendering dengan ray tracing atau POV rays ini, kemudian Anda bisa juga gunakan API jadi grafik untuk menampilkannya ya, OpenGL, DirectX dan seterusnya ya. Dan setelah itu adalah rekonstruksi ya. Terutama kalau Anda pakai 3D scanning, dia kan butuh direkonstruksi ya, agar ya tadi apa namanya topologinya itu bersih ya. Banyak cara sebenarnya. Kalau yang kekinian memang banyak orang menggunakan proses hybrid ya, campuran ya, baik yang di scanning kemudian setelah itu baru direparasi ininya apa namanya edge-nya itu ya. Umumnya kan kalau scanning proses konstruksi 3D-nya itu kan kacau ya, itu biasanya di refine. Jadi pertama misalkan ya kita membuat miniatur objek, yang kita lakukan dalam scan miniatur itu ya, baik orang atau apa ya, menjadi 3D digital mode seperti yang di bawah itu banyak sekarang terus berkembang ya 3D modeler scanner itu. Jadi model scanner ya yang gede, misalkan ada itu Cyberwise ya, yang menyekan semua satu orang ya, dari wajah sampai ke bawah ya. Dan output filenya adalah 3D Studio, PLY, OBJ, 3ds ya, 3ds, PLY, OBJ, ASCII dan sebagainya. Cuman tadi kalau OBJ itu ya objek aja gitu ya. Tapi kalau scanner itu sudah bisa merekam juga gerakannya, motion capture-nya, memang ya simpelnya jangan OBJ ya, nanti dia nggak bisa gerak ya, paling tidak FBX ya. Jadi itu. Kemudian yang kecil yang kita punya juga ada structure ya, structure 3D scanner, ada juga sense 3D scanner yang punyanya Microsoft itu ya. Tapi overall memang saat ini belum sempurna ya, terlalu banyak mesh-nya dan seterusnya. Memang butuh normalisasi yang cukup rumit ya kalau Anda melakukannya dengan benda-benda yang yang seperti itu ya, pakai scanning seperti itu. Jadi rekonstruksinya lumayan capek. Jadi memang lebih mending buat dari awal ya, dengan ngerti permukaan strukturnya daripada scan untuk saat ini ya. Tapi sudah banyak orang yang mengembangkan AI untuk membuat rekonstruksi mesh-nya itu, sehingga yang jelimet itu menjadi sederhana gitu ya. Ya, kenapa kita butuh topologi 3D yang bagus dalam memodelkan? Misalkan contoh ke bawah itu ya. Kalau sebenarnya ya suka-suka saja ya. Sebenarnya kalau Anda render atau mungkin Anda display ya, Anda tampilkan di saat rendering atau di animasi dan sebagainya, sebenarnya kan sama aja ya antara yang kiri dengan yang kanan itu ya. Tapi efeknya akan berbeda ketika Anda melakukan hal lain gitu ya. Antara memodelkan pakai yang kiri itu yang agak banyak
percabangannya dengan yang rapi yang sebelah kanan itu. Kenapa kira-kira? Nah, apa itu clean topologi gitu ya? Jadi topologi itu adalah organisasi flows atau aliran ya dan struktur dari vertex, edge atau face dalam satu 3D model, gitu ya. Jadi ini berbicara tentang bagaimana Anda mengorganis atau mengatur vertex kalian di dalam 3D, seperti bagaimana dia dimodelkan secara efisien, kemudian bersih dan detail, gitu ya. Apa yang bisa salah saat memodelkan 3D itu? Ya bisa saja kamu mengkombinasikan terlalu banyak face. Misalkan Anda membuat kotak gitu ya, Anda membuat cube, kemudian Anda butuh 100 edge misalkan, ya bisa aja ya, di masing-masing bagiannya itu Anda kasih edge ya. Tapi buat apa gitu ya? 8 aja udah cukup ya. Nah, tapi di saat memodelkan itu selalu terjadi gitu ya, karena kita kadang-kadang tidak memikirkan hasil akhirnya tanpa peduli bagaimana itu dibuat. Itu yang sering kita lakukan gitu ya. Jadi akibatnya ketika sudah terakhir jadi, terlalu banyak ininya, face yang nggak efektif gitu ya. Ya kalau Anda mau mendelete, ya butuh waktu ya. Delete, kemudian Anda sambungkan lagi pakai face itu butuh waktu lagi ya. Jadi itu harus memang kita memikirkan dua. Selain modelnya yang bagus adalah bagaimana Anda membuat topologi itu efektif, gitu ya. Nah, jangan khawatir katanya di sini bahwa itu juga terjadi seringkali kepada profesional artis Blender gitu ya. Jadi bukan kalian aja. Cuman memang harus dipikirkan itu. Jadi tidak hanya modelnya jadi, tapi juga efektivitas topologinya, gitu ya. Kenapa topologi dalam membuat 3D model itu krusial? Katanya di sini. Topologi yang mengikuti kurva yang benar, yang sesuai gitu ya. Kemudian bentuknya tidak hanya kelihatan bentuknya tidak hanya kelihatan bagus, tapi juga akan menolong, membantu ya bagaimana ketika objek itu di unwrap UV mappingnya ya, untuk texturing misalkan, itu akan jauh lebih gampang gitu ya daripada topologi yang kacau gitu ya. Meskipun mungkin hasilnya kalau di render sama gitu ya, tapi strukturnya yang kacau itu akan susah ketika dilakukan texturing ya. Nah, topologi yang tidak pas, yang tidak sesuai itu akan juga akan membuat penyinaran, kemudian kilauan itu akan tidak tidak pas gitu ya. Kemudian apalagi yaitu topologi itu adalah sangat esensial untuk animasi. Apa? Ketika Anda menaruh misal katakanlah arm atau lengan ini topologinya kacau, kemudian Anda kasih ini bone ya, kemudian digerakkan. Kalau topologinya amburadul, selain dia slip gitu ya, ada mungkin mesh yang akan masuk ke bagian-bagian lainnya, ya itu akan juga kelihatan seperti tangan yang rusak gitu ya, yang patah gitu ya. Sering terjadi ya kalian ya gitu ya, membuat 3D di Blender dikasih bone, ketika digerakkan itu kadang meshnya nusuk ke sini gitu ya. Nah itu keuntungan kenapa kita harus membuat topologi yang bersih saat merancang 3D model. Ya. Coba Anda perhatikan ini, ya. Itu kalau dari modelnya sama gitu ya. Satunya disusun dengan kuat mesh yang bagus, satunya kacau gitu ya. Nah, ketika di rendering dikasih lighting itu akan berbeda gitu ya. Meskipun bentuknya sama modelnya. Yang atas sebelah kanan coba itu yang pakai yang terstruktur, yang bagus, yang bawah ketika dia disusun oleh mesh yang terlalu banyak gitu ya. Permukaannya aja kelihatan. Ya. Nah, untuk orang-orang modeler profesional ini sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Apalagi Anda jual di 3D biasanya jual aset 3D ya.
orang yang pertama akan lihat itu adalah bagaimana efektivitas topologi mesh-nya. Ya, kalau dia terlalu jelimet dan macam-macam meskipun bentuknya bagus, ya dia akan menghindari itu. Ya, apa keuntungannya dari good topologi itu? Ya, pertama, mudah untuk pengerjaannya, ya. Memodifikasi, misalkan dari tadi bayangkan ini ya, yang jelimet itu ada modifikasi mesh-nya, misalkan mau dikasih apa gitu ya. Itu susah gitu ya. Kalau clean, ya tinggal kita seleksi bagian tertentu, kita tarik, misalkan katakanlah membuat kerbau, misalkan ketika Anda mau menarik tanduknya dengan good topologi atau dan bad topologi itu akan berbeda ya. Mudah dikerjakan ya, jadi kita dengan mudah memodifikasi modelnya itu ya, daripada yang topologinya jelek ya. Kemudian yang kedua adalah membuat sebuah deformasi animasi, gerakan animasi ya, itu terlihat mengalir, lebih mengalir ya. Nah, ketika satu vertex itu diorganize, apa namanya, diorganisasi ya, diatur ya, dalam cara yang membuat apa namanya, ya, ketika kita membuat sebuah objek dengan mengorganisir satu objek ya, dan dia ada ininya apa namanya, belokannya atau apa siku ya, belokannya itu dan ketika kita melakukan deformasi dalam animasi itu akan kelihatan gitu ya, terutama yang belokan semacam ini apa namanya, siku misalkan ya, dan semuanya itu akan kelihatan ya. Kalau yang bagus topologinya, maka deformasi mesh-nya ketika ada belokan mesh di sini, band itu apa ya? Ya tikungan ya, band itu. Tikungan mesh semacam misalkan membuat ini kemudian digerakkan, dia akan smooth. Berbeda dengan yang topologi yang jelek ya. Ketika topologinya jelek, ketika saat dianimasi dia akan kesusahan gitu ya. Atau paling tidak biasanya mesh-nya nyerodok-nyerodok gitu ya. Ya, itu perbedaannya. Ketiga adalah tidak ada apa namanya ya, dan oke, tidak ada artefak yang aneh gitu ya. Jadi tidak hanya pada animasi, tapi 3D model kalian secara umum bisa kalau tidak bagus topologinya, dia akan kelihatan aneh gitu ya. Baik saat dia data stretching semacam ini gitu ya, dan seterusnya, dia tidak akan terorganisasi dengan baik ya. Ini juga bisa terjadi karena beberapa vertex ya, yang overlap antara satu dengan lain, nggak hanya vertex ya, face dan sebagainya itu ya. Oke, modifiernya akan bekerja smooth. Kalau Anda menambahkan modifier ya, yang sebelah kanan di situ ada apa saja modifier di Blender misalkan. Ada mirror, ada subsurface dan sebagainya itu. Nah, terutama si subsurface di sini ya, kalau topologinya bagus ya, membuat ketika Anda menambahkan subsurface ya, dia akan juga kelihatan bagus karena dia akan bekerja dengan sesuai ini ya, rumus matematis ya, triangles-nya, dia ada satu titik dengan yang lainnya, kemudian dia akan membuat sebuah kurva di situ ya. Nah, kalau topologinya jelek gitu ya, jaring-jaringnya banyak dan sebagainya, maka subsurface-nya akan kelihatan aneh seperti yang tadi ya, yang saya demokan tadi ya. Jadi pengaruhnya sangat banyak sekali. Kenapa kita harus membuat clean topologi dalam 3D ya. Oke, yang berikutnya adalah dia kelihatan lebih rapi ya. Jadi 3D model dengan topologi yang bagus dan kita bisa lihat wireframe-nya dengan bagus ya, dalam model yang sama, dia akan kelihatan terorganisasi dengan baik ya. Dan ini sangat berpengaruh sekali ketika kita membuat
memasarkan 3D model kita di marketplace misalkan ya, atau Anda disuruh oleh orang project untuk membuat 3D. Ya. Orang umumnya akan membeli 3D model itu ketika dia melihat satu model itu dan diujikan dalam wireframe yang tertata rapi, gitu ya. Itu. Dan yang terakhir yang paling penting adalah memori, gitu ya. Jadi tidak hanya banyak efeknya kalau Anda membuat topologi yang jelek, gitu ya. Jadi model dengan topologi yang jelek itu, dengan ratusan atau ribuan vertis ya, itu akan mengangkat akan menambah jumlah memori yang seharusnya tidak usah Anda pakai ya. Jadi topologi yang bagus akan menentukan bagaimana 3D model itu dibuat ya, dan dengan menggunakan vertis yang secukupnya, maka memori akan terguna dengan baik. Memori salah satu hal penting ya di dalam 3D ya. Jadi untung kalau Anda membuat 3D model dalam misalkan terutama buat animasi misalnya mungkin ya. Jadi penggunaan memori itu sangat-sangat dibutuhkan pengaturan ya, pengaturan penggunaannya. Kalau tidak ya iso hang gitu ya. Komputer kalian akan merender berbagai ratusan edge mungkin ya, atau ribuan edge dan seterusnya. Kalau satu model aja harusnya bisa 100, kemudian jadi 1000 gitu aja, berapa kali model yang ada di scene sekalian gitu ya, itu akan menguras memori dan bisa jadi akan failed ya projectnya gara-gara hack dan lain-lain itu. Jadi itu kira-kira beberapa manfaat kenapa kita harus membuat topologi yang bagus ya dalam memodelkan 3D. Oke. Ya, di webnya Sigi Cookie, ini salah satu website untuk Blender Training ya, Global Blender Training. Dia mengasih arahan bagaimana sebaiknya kita membuat objek 3D dengan topologi yang bersih gitu ya. Ada 8 tips di situ yang disajikan di Sigi Cookies itu, cookie.com ya. Pertama adalah Anda harus benar-benar paham tools yang ada pada Blender. Ya, karena Anda pakai Blender di sini ya, atau yang lainnya. Ya. Misalkan control loop ya. Anda katakanlah mau membuat menara pisah. Kira-kira kalau menara pisah itu dibelokkan, buat animasi ya kayak gini, Anda sebaiknya butuh berapa loop di situ? Acak-acak gitu ya, dicukupnya aja gitu ya. Sebenarnya boleh aja kita ngasih ratusan loop edge loop di situ ya. Tapi apakah butuh gitu ya? Kalau nggak butuh ya sekedarnya saja, sehingga yang penting dia kelihatan natural, bisa melambai atau nyur melambai misalkan ya. Jadi itu perlu difikirkan, tidak asal kita edge loop tinggal scroll gitu ya, banyak gitu ya. Jadi tadi pengaruh yang paling penting adalah ketika kita terutama pada memori ya. Kedua adalah ketika kita membuat tekstur tadi, ketika melakukan deformasi mesh ya, ketika melakukan animasi dan sebagainya akan pengaruh. Itu kalau lulus. Kalau dia cabangnya banyak ya atau bentuknya aneh, itu akan sangat berpengaruh. Misalkan juga ketika kita melakukan insert ya, kemudian extrude dan seterusnya. Extrude itu seringkali kita ya kesalahan dalam mengextrude seringkali dilakukan ketika kita mengedit pada face ya. Misalkan di atas membuat silinder gitu ya. Ditarik ke atas, kemudian kita extrude lagi gitu ya. Nah, ketika di extrude lagi di situ kan ada mesh di dalamnya ya. Ada face ya. Ada face sama maksud saya. Jadi misalkan silinder semacam ini, gelas gitu ya. Kita membuat sampai di sini. Gitu ya. Sampai di sini, setelah itu kita extrude lagi sampai di sini. Ya, padahal sebenarnya satu gelas ini ya hanya butuh sekali mungkin ya, face-nya hanya butuh bawah dan atas gitu ya. Oke lah, kadang-kadang kita mungkin akan membuat satu gagangnya ini gitu ya. Kita butuh untuk net di sini. Tapi seringkali kita langsung extrude, padahal kalau kita extrude ke sini,
face-nya yang bagian sini itu masih ada di dalam gitu ya, meskipun nggak kelihatan. Nah itu meskipun nggak kelihatan itu ya memorinya tetap ngitung ya. Kedua, kalau Anda lakukan animasi macam-macam ya bisa jadi mesh itu nanti overlap ya. Nah itu penting ya, penting. Jadi Anda harus, kalau memang satu face-nya nggak dibutuhkan ketika melakukan extrude ya di delete gitu ya. Kalau Anda hanya butuh perpotongannya saja, face-nya di dalamnya nggak butuh ya delete gitu ya. Itu harus dilakukan ketika proses. Kalau sudah jadi itu rumit itu ya. Apalagi Anda membuat kepala misalkan atau apa ya. Ono faces yang nyekrok di dalam itu ya. Itu susah itu. Ya. Ketiga adalah misalkan ketika kita menggeser masing-masing vertis. Ini pasti Anda lakukan ya saat merapikan posisi netnya, posisi edge-nya itu ya, yang double tap G itu. Kemudian begitu juga ketika kita memotong pakai knife tools ya, dipotong bagian-bagian itu, atau Anda mengkoneksikan dari satu vertis ke vertis yang lain pakai J, atau Anda melakukan fills ya. Saya sering mungkin yang melakukan fills di sini ditutup, tapi ternyata atau menseleksinya ini ke sini gitu ya. Dalam konteks gambar ini, gambar kepala misalkan, sering ya ada satu dari sini ke sini nyambung gitu ya, karena salah pilih vertis ketika melakukan seleksi. Nah itu perlu hati-hati macam itu ya. Ya, pahami masing-masing tools itu secara umum ya, apa yang harus Anda lakukan modifikasi. Yang kedua adalah Anda tahu kapan harusnya kita menggunakan endgons, triangle atau quad ya. Jadi tidak semua objek itu bisa dipukul rata semuanya triangle, semuanya quad, atau semuanya ya asal aja Anda pakai pentagon atau endgons ya, banyak titik gitu ya. Misalkan yang sebelah kanan itu ya, silinder itu ya. Ketika kita membuat itu, yang bagian atasnya bukan ini ya, bukan lingkaran, tapi itu endgons ya. Satu objek yang punya banyak vertex ya, punya banyak edge ya. Ya. Jadi yang dimaksud endgons itu adalah satu objek yang punya 5 atau lebih, sisi 5 atau lebih ya. Contohnya di pentagon ini ya. Jadi ya karena bentuknya itu yang aneh gitu ya, maka endgon itu akan susah ya, di subdivide terutama ya. Kemudian juga bisa juga kita akan melihat artefak shadingnya yang aneh juga gitu ya. Nah ini memang hal yang isu yang cukup rumit ya di 3D model gitu ya, katanya di lihatnya ini ya, segi kuki itu ya. Nah misalkan semacam ini juga kalau kita pakai 3D itu akan rumit juga ya. Dia maksudnya bukan rumit, dia akan menampilkan banyak vertex dan edge nantinya dan berpengaruh terhadap memorinya. Memang yang paling penting adalah yang lebih efektif adalah pakai endgons ya. Tapi tadi ketika dia dilakukan subdivide dan sebagainya susah gitu ya, kan dia kan nggak bisa dibelokkan ya. Ya, tapi katanya tidak semua endgon tidak harus semuanya dihindari ya. Yang penting kita bisa tahu tujuannya seperti apa, kita gunakan untuk apa aja nanti ya. Kalau mau bisa subdivide semacam ini jangan pakai endgons gitu ya. Coba didekatkan, kalau ini mungkin lebih cocoknya adalah pakai triangle ya, atasnya itu ya. Kalau mungkin Anda akan lakukan deformasi yang macam-macam nantinya. Ya, itu. Anda harus tahu kapan kita harus pakai endgons, pakai triangle ataupun quartz ya. Misalkan ini juga triangle, satu bola misalkan. Sebaiknya saya pakai triangle apa quartz yang bagus ya. Nah, itu juga tergantung tujuannya gitu ya, tergantung dan bagaimana surface itu kelihatan. Misalkan ini icon sphere ya, yang dibuat dari triangle ya, dari segitiga itu ya, base-nya segitiga. Untuk kasus-kasus yang melingkar gitu ya, untuk kasus-kasus yang curve ya, yang curve tapi Anda pinginnya membuat dari mesh ya, itu memang yang paling efektif pakai segitiga
triangles ya, untuk membuat satu faces ya, karena dia mudah dan juga ketika di subdivide itu lebih gampang ya. Ya, dan ketika kita juga mengimpor ke Unity ya, maka yang quartz itu semuanya biasanya diganti ya, apa namanya, dirubah menjadi triangle. Saya belum tahu nih, tapi katanya begitu ya. Jadi kalau kita membuat model dengan segi 4 di 3D modeler ya, baik yang di Blender atau apa, ketika kita impor ke Unity, itu akan dideformasi, apa namanya, direkonstruksi menjadi 3D, menjadi triangle, sorry, dari yang quartz ya, yang dari yang 4 menjadi 3 gitu ya. Itu keuntungannya. Karena apa, triangle faces ini yang paling mudah ya, terutama untuk sesuatu yang melingkar, yang meliku dan seterusnya itu. Oke. Tapi katanya di sini triangle atau five model yang sifatnya ganjil itu dia akan punya masalah sendiri di akhir. Dia tidak mengungkapkan di sini karena apa, ada pembahasan khusus katanya ya. Itu ketika kita mendesain objek itu dengan triangle atau 5 gons dan pentagons ya, pentagon dan seterusnya, itu dia akan punya masalah sendiri. Ketika terutama mungkin ketika dilakukan deformasi atau mungkin animasi ya. Nah, kalau quartz bagaimana? Kalau yang kalau yang segi 4 ya. Ya, pertama keuntungannya dia mudah di subdivide gitu ya. Ya, kedua adalah ketika dilakukan sculpting, pemahatan itu ya. Malaman itu dia akan lebih mudah ya. Terutama ketika kita masukkan dalam satu game engine ya. Dia akan ya tadi otomatis akan dirubah dari for edge ini menjadi triangle ya. Selama menggunakan quartz ya, atau model faces segi 4 itu, pastikan dia cara benar skalanya, karena kalau tidak ya akan susah ya, nanti ya akan juga jelek juga ya. Oke ya, jadi faces yang memanjang dia akan juga menghasilkan tekstur yang stretch, yang ketarik gitu ya, dan akan bisa mendeformasi, merusak ya, atau mengubah tatanan topologi yang kalian susun gitu ya. Satunya lebih tinggi, satunya lebih rendah, maksudnya itu akan merusak tatanan yang Anda susun. Itu berbeda dengan triangle. Kalau triangle lebih gampang ya, satunya kecil, besar, dan sebagainya. Kalau quartz, kalau satunya size-nya ada berbeda, itu akan terasa beda deformasinya gitu ya. Gitu. Jadi quartz itu kalau diimplementasikan dalam satu objek tidak hanya membuat topologi yang clean ya, yang bersih, dia juga akan membantu tampilannya itu proper, pas, sesuai ya, dan seakan-akan dia mengalir ya pada mesh kalian itu. Ya itu sekali lagi tergantung modelnya ya. Kalau bola semacam ini ya bisa dua pendekatan itu, tapi bayangkan kalau sesuatu yang ribet, bisa jadi ya perpaduan. Kalau saya sering perpaduan antara yang quartz dengan triangle ya. Untuk sesuatu yang datar, misalkan manusia terutama ya, itu bagian yang datar ya dibuat oleh Anda pakai quartz, tapi bagian-bagian yang menekuk dan semuanya potongan itu bisa Anda gunakan triangle. Tapi sebaiknya kalau bisa didekati dengan quartz ya quartz ya, karena hitungannya bagi saya untuk yang triangle itu jauh vertisnya lebih banyak, sehingga ngitung memorinya komputernya itu juga lebih berat ya. Ya balik lagi kepada tergantung model. Nah ini edge flow ini hubungannya dari yang tadi ya. Ya, pulse itu apa ya? Kalau dalam harganya mungkin tiang ya, atau apa bahasanya? Pulse ya. Jadi di 3D itu ada istilah pulse atau tiang gitu ya. Ketika kita punya vertex 3 atau 5 atau lebih ya, dan terkonek kepada satu vertis. Ya, 5 atau lebih edge terkoneksi pada satu vertis. Jadi satu titik itu dikoneksikan oleh banyak vertis, banyak
luas sisi ya. Itu kita sebut dengan pulse gitu ya. Istilahnya pulse di situ. Nah, kenapa kita harus paham bagaimana flows edge flows itu harus bisa tertata dengan baik gitu ya. Itu penting karena pulse itu akan sangat esensial ya, akan sangat penting dalam mengkontrol alur dari topologi yang kalian bangun. Ini sering terjadi ketika kita bangun objek yang jelimet. Kepala manusia katakanlah, pasti akan ada bingung di sini ya. Kita mengatur flow state-nya itu ya. Misalkan yang jadi memindah ya, memindah atau meletakkan pulse bawah dan mengkontrol pulse itu ya tergantung dari model yang kalian, bagaimana model itu bekerja gitu ya. Bagaimana nanti dia Anda gerakkan dan semuanya. Ketika pulse-nya itu jelek, ya tadi akan terjadi deformasi yang juga susah. Bahkan sebelum deformasi itu, organisasi mesh-nya itu juga kacau kalau flow-nya nggak bagus ya. Misalkan yang sebelah kanan itu, kanan atas misalkan ya, di situ ada yang dipecah itu satu kotak itu, sehingga dia punya flows di situ, ada satu vertis yang tercabang berapa itu ya, 1 2 3 1 2 3 4 5 ya. Nah di situ kan beda ya, permukaannya akan berbeda, nanti satunya lurus, satunya dia akan naik gitu ya. Nah kalau edge flows-nya ini tidak terorganisir dengan baik, itu ya tadi semeraut ya netnya ya, semeraut, dan akan berpengaruh ketika Anda melakukan lighting, rendering ya. Ketika rendering, permukaannya itu akan tonjol-tonjolannya berbeda, seperti yang saya tunjukkan kayak tadi. Jadi flows-nya Anda harus paham di mana aliran bagian itu dialirkan. Jadi ini contoh untuk permukaan yang tidak rata ya. Kenapa? Kalau rata ya nggak usah kita buat perpecahan gitu ya. Jadi tetap harus, oh ini ngalirnya ke sini nih, oh ini yang bagian sini ini ke sini nih gitu ya. Jadi harus ada alirannya, jangan oh ini mandek kemudian nggak jelas ini aliran edge flows-nya kemana nih gitu ya. Ini situ. Kemudian yang keempat, tipsnya adalah untuk mengorganisir topologi yang bagus adalah gunakanlah yang namanya Mathscape. Yang di Blender baru itu ada ya, di Lighting itu ada Mathscape, Studio, dan Flat. Anda coba yang Mathscape itu, gitu ya. Nah, ini digunakan untuk menguji permukaan permukaan 3D kalian, gitu ya. Ya. Selama ketika kita ngasih material. Jadi Mathscape atau material capture ini adalah material yang memberikan kita lighting atau pencahayaan dan refleksi yang sesuai gitu ya, yang pas gitu ya. Dan Mathscape ini akan membantu kita melihat bagaimana cahaya itu diterima oleh permukaan, kemudian dia dipantulkan, yang akan mempengaruhi, yang terpengaruh oleh topologi mesh yang kita buat gitu ya. Nah, berarti kalau ketika kita lakukan Mathscape kemudian ada permukaan yang kasar atau tonjolan yang seharusnya tidak. Ini contoh yang gambar objek mangke ini ya. Kita cek dengan texturing semacam itu gitu ya. Nah, ketika topologinya jelek pasti dia tidak akan mengkilat semacam itu gitu ya. Ya, di situ ada caranya. Kalau yang di Blender itu ya, ada Mathscape, ada pilih berapa permukaan yang Anda akan refleksikan. Gitu ya. Jadi bisa diuji dengan itu, apakah topologi kalian bagus atau tidak. Nah, yang kelima adalah terutama ketika penghalusan, itu Anda harus tentukan sebaiknya saya pakai traces atau holding edge. Ya, di modifier itu kan ada modifier apa di mana nih ya? Di modifier kelihatannya ya. Ya. Yang sebelah kanan ini contoh yang membuat trace ya, atau apa ya? Trace itu kayak ini ya, kurva ya. Kita dulu pernah buat hiu itu ya, pakai kurva itu ya.
Jadi dia akan menarik satu titik dengan lainnya, dia akan membuat lengkungan gitu ya. Ya, contoh yang sebelah kanan ini, yang bagaimana ketika objek kotak dikasihkan krisis di situ, ya. Nah, untuk membuat smooth, salah satunya bisa dengan kris itu ya, menggunakan kris. Jadi kris ini diimplementasikan secara langsung pada masing-masing edge, masing-masing garis itu, langsung dia membentuk lingkaran, apa namanya, dikurvakan ya. Ya, dan dia akan membuat objek yang awalnya sharp atau apa, tajam begitu ya, jadi melingkar gitu ya. Oke, caranya ya tadi dengan menggunakan, kalau di apa, di Blender kayak Ctrl E ya, dan kemudian kita geser mouse-nya. Nah, sebagaimana yang apa namanya, yang diperkirakan oleh orang-orang bahwa Crash ini hanya bisa diimplementasikan pada beberapa edge gitu ya. Ketika kita punya sesuatu yang sangat apa, smooth, butuh sesuatu yang smooth ya, yang awalnya adalah dari objek yang apa, yang rektilinear, yang apa, yang bersudut begitu ya, maka yang ya ini penting pakai edge ya, harusnya kita pakai krisis ya. Namun ketika kita hanya butuh bevel, apa ya, butuh tikungan yang sederhana, maka ya jangan semuanya dipukul pakai krisis gitu ya. Contoh ini ya, kita mau membuat kotak yang pinggirnya agak halus gitu ya, maka sebaiknya jangan pakai krisis, pakai holding edge saja. Contoh yang sebelah kanan itu ya, itu pakai holding edge ya. Kalau holding edge itu dia akan membuat rounded corner yang lebih halus ya, tidak terlalu nikuk gitu ya. Jadi gampangannya adalah kalau yang krisis itu dia ibaratnya sebagai kayak kurva waktu kita membuat hiu dulu itu ya. Jadi dia akan membuat satu tikungan ketika kita membuat 3 titik, misalkan dia akan langsung menikung begini. Tapi berbeda kalau holding edge itu dia akan membuat satu apa, strip edge lagi, kemudian dia akan membuat rounded. Contoh yang paling bawah kiri itu antara krisis dan holding edge. Kira-kira bagus yang mana itu ya? Tentu dalam kasus ini, kasus kotak ini, kalau kita hanya butuh untuk membuat rounded corner yang halus ya sebenarnya pakai holding edge. Tapi untuk misalkan buat apa ya, yang butuh rounded banget gitu ya, yang ya kita pakai krisis. Jadi itu, jangan semuanya dipukul rata pakai apa, kalau nggak salah di subdivide ini ya, di subdivide surface, di modifier itu semuanya dipukul rata pakai krisis ya. Kita juga kadang butuh sesuatu yang menggoknya halus gitu, yang halus ya pakai holding edge ini ya. Yang keenam tipsnya adalah buat semuanya mudah, simple gitu ya. Jadi ojo yang mudah diperumit gitu ya. Kita membuat piring misalkan aja, objek piring kita butuh ribuan edge misalnya. Itu ngapain gitu ya. Padahal piring kan hanya butuh bagian lekukannya mungkin ya. Lalu kalau yang piring sederhana dia hanya mungkin face bawah, face atas, kemudian ditikung gitu ya. Kalau yang agak detail mungkin ada apa, tikungannya sedikit, tapi ya kita buat loop edge-nya ya sekedar tikungan-tikungan itu aja. Misalkan di sini ya, di sini dikasih contoh ya. Coba kita berpikir tentang apa namanya ini, handle doors pada cars ya, apa namanya, apa ngaran itu, pintu pembuka itu ya, apa ya, itulah ya. Jadi jagang itu apa kok jagang sih, grand apa, bukaan pintu itu ya, bukaan pintu dari mobil misalkan ya. Maka tidak semuanya ya, itu kan ada sedikit perbedaan. Kalau yang permukaan pintunya ya, itu ya kita hanya butuh beberapa face saja ya, artinya percabangan face-nya tidak terlalu banyak ya. Tapi berbeda dengan yang handle gitu ya. Yang handle itu kan harus ada lubang kuncinya, harus ada apa namanya, gagangnya bisa elastis ketika digerakkan ya, artinya bisa ditarik dan seterusnya. Nah,
apakah sebaiknya kita membuat gagang pintu itu langsung diekstrud dari jaring-jaring yang ada pada ini, pada apa namanya, message, pada pintu ya. Ya, kalau Anda belum prosesnya sebaiknya jangan gitu ya. Sebaiknya kita buat terpisah dulu karena nanti netnya akan berbeda antara yang permukaan apa pintu itu dengan gagangnya gitu ya. Maka buatlah secara terpisah gitu ya. Ya. Karena kita sesuatu yang detail itu mestinya harus dibuat sendiri. Baru nanti pikirkan bagaimana menyambungkan antara yang detail itu dengan yang biasa gitu ya. Jadi ada yang mungkin di merger nanti kemudian disambungkan netnya itu. Jangan semuanya diekstrud dari satu permukaan itu gitu ya. Ini contoh ya, contoh yang detail dan yang biasa. Ketika kita harus membuat satu objek, ada bagian yang harus kita detailkan, ada bagian yang biasa saja yang tinggal kita ekstrud dari satu net misalkan ya. Oke, jadi dalam hal itu coba tentukan mana lakukan dengan minimum edge yang ada pada loop itu gitu ya. Batasi loop kalian sejauh kalau tidak butuh ya jangan ya. Kalau bisa didekati dengan subdivide tadi bagi pakai holding dan sebagainya ya tidak perlu Anda membuat bagian-bagian sendiri, itu akan memperboros ya. Itu tipsnya di situ katanya. Jadi buat sesederhana mungkin. Untuk hal yang berbelok dan sebagainya itu juga bisa kita gunakan modifier ya. Jadi itu. Kemudian yang ketujuh itu adalah hati-hati dengan duplikasi. Ya, ini sering terjadi. Seperti yang saya katakan yang di awal tadi ya. Terutama ketika menduplikasi objek gitu ya. Duplikasi kemudian Anda gabungkan Ctrl C begitu. Itu pasti ya beberapa face terutama ya, itu akan tersisa gitu ya. Ini contoh di sini ya. Ketika kita ini menduplikat vertis ya, menduplikat vertis yang bagian titik-titik atasnya itu diduplikat ke atas gitu ya, dan sebagainya. Nah, perhatikan di bagian tengahnya itu juga yang ditinggal itu loh. Itu jangan hanya perhatikan permukaannya, Anda juga harus melihat wireframe-nya atau mungkin di X-ray ya untuk melihat bagian-bagian dalam yang tertinggal. Ya, ketika ini dilakukan pada sesuatu yang kompleks, ada sering duplikat begitu ya. Wah, itu lumayan itu ininya. Hitungan memorinya ya. Hitungan memori dan juga nanti berpengaruh terhadap deformasinya itu ya. Itu tips yang ketujuh, hati-hati dengan duplikasi. Kemudian yang terakhir kita bisa melakukan cek normal. Cek normal itu seperti apa? Nah, di sini dikatakan bahwa apa sih sebenarnya bagaimana objek yang normal itu sebenarnya? Ya. Jadi normal itu merujuk terhadap basis yang arahnya sesuai. Misalkan yang bagian atas dia mengarah ke atas gitu ya. Misalkan yang bagian bawah dia samping mengarah ke samping. Nah, faces yang abnormal itu ketika faces ini misalkan dia agak melekuk ke sini, arahnya ke sana. Nah, untuk melihat arah masing-masing face itu pada Blender itu disediakan cek gitu ya. Cek faces. Kita bisa centang di situ ya. Nah, itu yang biru-biru itu, yang itu ya, yang seperti jaring-jaring biru itu menunjukkan bagaimana posisi menghadap face-nya, ya. Yang atas, kalau udah menghadap ke atas berarti benar. Kalau yang samping menghadap ke sana benar. Oh, kalau yang memang kita buat agak 45 derajat begini ya, agak berunduk, dia harusnya menghadap ke sini, gitu ya. Nah, jika ada garis yang abnormal semacam itu harus Anda ini ketika dicek ya, Anda perbaiki ya, biar nggak pletot-pletot. Kalau ada face di dalam itu kelihatan juga itu. Ya, ya untuk jika Anda ingin menginginkan ini, untuk mengenable direction dari face-nya itu, kalian bisa setting di di bagian atas itu ya. Di situ ada viewpoint overlay, kemudian select vertex, split atau face ya, kemudian normal. Dengan ukuran tertentu yang ditampilkan oleh blue line gitu ya. Nah, itu bisa Anda cek di situ. Yang
Nah, yang bagian bawah itu ya, yang paling bawah, yang view configure bagian bawah itu ada edge marks gitu ya, marker smart itu kelihatannya ya, yang bisa kita cek kemana arah face yang kita buat. Nah, ini tips 8 tips yang dikemukakan oleh CGH apa tadi itu, websitenya ini ya, di apa tadi ini, CGH Cookie ya, untuk mengecek apakah untuk membuat sebuah topologi yang bersih pada objek 3D yang kita buat ya. Jadi tidak hanya asal jadi. Oke lah, kalau pertama mungkin kalian dulu membuat yang penting jadi objeknya gitu ya dan seterusnya. Tapi kalau untuk apa Anda masuk ke tahap yang lebih profesional gitu ya, maka topologi yang bersih dalam membuat 3D itu sangat esensial gitu ya. Tadi yang saya apa pengaruhnya terhadap banyak hal soalnya gitu ya, dari pewarnaannya, kemudian ketika Anda melakukan animasi ya, overlapping dan sebagainya itu pengaruhnya ke situ. Belum lagi ngomong tentang memori ya, semakin banyak Anda membuat edge ataupun titik yang tidak butuh, yang tidak seharusnya dibutuhkan ya, bisa akan berpengaruh sangat kompleks terhadap penggunaan memori komputer yang kalian punya. Lalu ketika rendering ya, oleh punyamu superkomputer gitu ya. Meskipun superkomputer mungkin ngapain juga gitu ya. Itu kira-kira 8 tips yang bisa kita pakai ketika kita melakukan modelingnya. Oke, nah ini ya, ini masih lanjutan dari cek normal tadi ya. Di kasus yang sangat jarang, kita juga mungkin bisa membangun satu model itu yang di dalamnya itu render ya, dan kita ingin mengkalkulasi di dalamnya ya. Nah, ini juga penting ketika kita bekerja dengan dalam games ya, katanya ya. Kita bisa mengekspor model ya dan mencatat mana mesh yang kelihatan transparan ya, dan hanya porsi bagian dalamnya dirender. Nah, mungkin ini di tampilan di Unity ya. Ini contoh di Unity ketika kita mengekspor satu objek dari Blender ke Unity. Itu seringkali kan banyak yang kayak gitu ya, overlap ya. Jadi dalamnya juga kelihatan bolong atau mungkin juga nggak sesuai. Ya, bisa juga dilakukan dengan itu caranya gitu ya, untuk ngecek normal. Selain melihat melihat pakai opsi cek direction itu, kita juga coba aja ekspor ke Unity ya. Kita coba lihat di sana pakai pencahayaan dan sebagainya. Kalau dia abnormal gitu ya, ada yang ininya bolong dan sebagainya, atau permukaannya kelihatan ya, kalau dia tidak bagus topologinya dia akan patah-patah, ada yang kelihatan bolong dan sebagainya. Nah, itu bisa dicek di situ ya. Kalau jelek ya di delete, berarti buat lagi gitu ya. Ada seringkali yang ya kelipat gitu ya, face-nya itu katanya di sini ya. Ketika kita merender sesuatu yang kelipat itu akan kelihatan gitu ya. Terutama ketika diekspor ke game engine gitu. Jadi itu ya, ketika kalian punya pengalaman ya, dan mengimport ke dalam satu game engine ya, kamu harus juga menghitung kembali ya, bagaimana seharusnya Anda mengkalkulasi mesh yang normal itu ya di luar Blender. Kalau memang nggak normal ya import lagi, diperbaiki dulu ya. Jadi itu sangat penting, saya kira. Ya, di artikelnya itu juga ada beberapa developer yang membuat retopologi gitu ya. Tapi kelihatannya berbayar ya. Di di Jonathan Williamson yang nulis ini juga, dia membuat satu plugin untuk Blender namanya Retopo Flows. Kita bisa mengecek ya aliran flows-nya dari edge itu, kemudian normal tidaknya. Ada juga Dan Remes itu ya, itu berbasis Quark, berbasis mesh segi 4 ya, pada Blender 28 ke atas mungkin ya. Dia juga akan mengasisten ya sebuah topologi. Dia akan membuat retopologi untuk membuat itu. Retopologi ini sangat bagus ya, sangat penting. Bisa Anda kalau nanti mungkin di master dan sebagainya itu, riset ini cukup populer ya.
bagaimana, karena matematis sekali ini, bagaimana, terutama yang kalau menurut saya isu yang paling besar saat ini kan scanning itu ya. Dari scanning ke objek normal itu butuh sekali perbaikan. Bisa nggak kita membuat sebuah normalisasi topologi tadi, minimal untuk mengenal cara-cara semacam itu sangat laku hari ini untuk, karena efek 3D itu ke banyak hal hari ini ya, printer dan sebagainya. Mungkin kalau printer, kalau untuk di printing ya tidak begitu pengaruh. Yang sangat berpengaruh ya pada animasi, film-film animasi dan sebagainya. Ya ini beberapa plugin yang diciptakan oleh orang untuk membuat normalisasi topologi dalam 3D. Ya, di situ juga ada teselator ya, sebuah add-on juga ya, ya hampir sama ya, semuanya memetakan topologinya dari mesh yang kita bangun ya. Dia kalau yang teselator kelihatannya ini ada campuran ya antara quad dan triangle, antara segitiga dan segi empat misalnya ya. Oke, dan memudahkan kita dengan mudah untuk melakukan modeling dan sculpting. Tapi teman-teman itu rata-rata jarang ya yang membuat model dengan sculpting. Ada yang sudah mencoba pakai sculpting, karena kita terbiasa dari pakai pakai deformasi, pakai extrude dan sebagainya, pakai mesh itu ya, jarang. Tapi kalau bagi Anda yang lebih suka membuat model dengan deformasi, pakai sculpting, Anda bisa gunakan teselator ini ya, untuk merekonstruksi atau memperbaiki topologi dari mesh yang kita buat. Ya, dan mungkin banyak lagi ya, kita dicek. Anda cek aja di Blender Market itu untuk clean topologi ini. Ini referensinya yang saya pelajari ya dari beberapa tips clean topologi dan di Cego Cookies, kemudian juga artikelnya si Danan ya, Why Do We Need Topology in 3D Blender, di 3D modeling ya, di websitenya silakan nonton studio.com. Baik, dari clean topologi ini ada yang perlu kita diskusikan, silakan. Halo, ini ada chatting nih ya, hadir ya. Gimana, bisa ya membuat objek dengan topologi yang bersih? Halo? Insya Allah, Pak. Ya, itu perlu diperhatikan. Ya, kalau Anda nanti masuk ke 3D studio 3D dan sebagainya, paling penting adalah Anda membuat model dengan clean topologi atau acak adul gitu ya. Ketika acak adul itu yang rugi kalian, mungkin modelingnya gampang penting jalan, tapi ketika masuk ke tahap animasi, masuk ke tahap lighting dan sebagainya, itu kelihatan amburadul ya. Seperti yang saya contohkan tadi yang ini, Anda perhatikan saja ya. Kok gak bisa di-share? Wah, tidak responding ya. Halo, cek? Iya, Pak. Wah, layar saya kok tidak responding. Masih ini ya? Kelihatan nggak di situ ya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Kelihatan ya? Nah, ini layar saya malah mati. Chrome-nya ini. Nice. Oke, ya, jadi kira-kira itu yang penting. Ini punya saya not responding ininya, Chrome-nya ini. Baik ya, kalau tidak ada hal yang ditanyakan, besok kita hari Kamis ya. Kamis besok kita lanjutkan memodelkan aset-aset kalian gitu ya. Halo?
Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Ya. Oke ya. Iya, Pak. Kita akhiri kuliah pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan besok praktikum jam 2 ya. Oke. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, selamat. Waduh, ini nggak bisa di ending kayaknya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Waduh. Oh, apa ini? Meet ini.